Welcome to my channel Rantau Terkeren. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang ketika kita sudah sampai di tanah rantau, seringkali kita merasa sudah aman dan seakan melupakan orang tua. Tidak selamanya melupakan orang tua, tetapi seakan-akan artinya memberi tidak sepenuhnya. Ini problem yang saya tahu sendiri, saya tahu sendiri. Misalnya contohnya ada permintaan orang tua yang tak terpenuhi, mungkin terlalu besar misalnya. Tapi ingat kawan-kawan, satu hal yang membuat sadarkan teman-teman perantau dimanapun berada yang telah meninggalkan orang tua di tanah kelahiran, di mana awalnya itu saya percaya bahwa kita semua itu merantau, memperjuangkan, memperbaiki ekonomi gitu, pribadi maupun keluarga. Tujuan utama itu gitu, memperbaiki ekonomi sekarang maupun demi masa yang akan datang. Dan kedua adalah membahagiakan orang tua. Namun kenapa nanti ketika sudah sampai, misalnya sudah menjalani beberapa bulan, beberapa tahun, awal-awal sih mungkin lancar-lancar aja gitu loh, diminta oke, dipenuhi. Tapi setelah lama ini persoalannya udah 2 tahun, 3 tahun, udah merasa aman posisi kita, dan ketika kita juga mempunyai rencana yang besar, akhirnya seakan-akan terlupakan, tidak terpenuhi lah, lebih katanya, tidak terpenuhi sesuai dengan permintaan orang tua kita. Jadi satu itu orang tua itu terus meminta, dan saya rasa itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena orang tua juga satu-satunya mereka itu mengharapkan kita. Dan dibalik itu juga terkadang orang tua tidak mau berusaha lagi, hanya menaruh harapan ke kita yang dari tanah rantau. Misalnya di Korea Selatan ini, karena penghasilan per bulan juga cukup lumayan besar dibandingkan dengan merantau di Indonesia. Nah, masalah kedua adalah kadang-kadang orang tua melupakan masa depan kita. Mereka hanya memikirkan keadaan sekarang yang sangat darurat, yang ada pengeluaran sana sini situ dan sebagainya. Akhirnya diminta, dan akhirnya kita berpikir, wah, masa depan saya bagaimana? Jadi teman-teman, untuk mengatasi hal ini, saya rasa kita perlu memberitahu mereka bahwa kita juga punya rencana masa depan, dan bukan hanya keadaan di sana, keadaan sekarang yang dipikirkan itu kalau orang terus terang. Dan kedua, kita perlu menyadarkan orang tua lagi bahwa, dan teman-teman juga menyadarkan diri sendiri bahwa sedikit menambah anggaran, karena mungkin kita hanya fokus memberikan selama ini kepada mereka itu hanya untuk kebutuhan, katakanlah isi perut gitu, tidak memandang pengeluaran lainnya atau acara-acara yang terjadi di tanah kelahiran. Kita hanya fokus kepada mereka saja. Oh, ini beras, ini beli ini, belanja dalam 1 bulan. Yang lain-lain kehilangan fokus ke kita. Sebenarnya itu tambahan pengeluaran. Jadi memang bukan itu tujuan kita, tetapi karena orang tua mengharapkan kita, sama siapa lagi mengharapkan kalau bukan kita. Dan mereka juga tahu berapa besar penghasilan kita per bulannya, dan mereka menganggap kita mampu dan cukup. Jadi kadang-kadang ini ada persepsi yang salah ya. Kadang-kadang orang tua yang kita miliki itu sebenarnya menganggap milik mereka, dan memang iya benar. Orang tua menganggap, sama siapa lagi menganggap kalau bukan milik mereka, milik kita. Hanya saja karena kita yang perbedaannya hanya saja karena kita juga punya rencana khusus, rencana pribadi demi memperbaiki masa depan pribadi kita. Anggota keluarga kan banyak, di lain orang tua ada adik dan ada abang gitu. Jadi satu-satunya hal yang mengantisipasi hal ini adalah yang pertama, terus terang
kepada mereka ngomong baik-baik. Dan titip pesan ini, jangan buat orang tua ketika kita tak mampu memenuhi permintaan yang terus-menerus mereka sampaikan ke kita, membuat kata-kata kotor yang membuat hati mereka menjerit, apalagi sampai menangis. Tolong ini hindari, teman-teman. Karena ketika orang tua menangis dalam hati, itu sangat mengancam masa depan kita. Itu sudah membuat lampu merah ke kita. Masih beruntung kalau misalnya orang tua sadar diri dan meminta maaf kepada Tuhan pada saat itu. Memang kita tidak disengaja dengan kata-kata itu, tapi itu wajib disadari. Itu artinya jangan sampai orang tua terluka dengan omongan kita. Udah lagi tidak terpenuhi, ditambah lagi dengan kata-kata yang tidak baik kepada orang tua. Jadi semoga hal ini diperhatikan sehingga rezeki terus mengalir ke kita, dan apa yang direncanakan di masa yang akan datang Tuhan mengabulkan. Karena rezeki itu adalah datangnya dari Tuhan. Oke, saya teman-teman, semangat perjuangan buat anak rantau teman-teman.